Shalom, halo teman-teman. Nah, video kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan program yang telah kami buat dari mata kuliah AI. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari saya, Jana Jayanti Angela Kuru dengan NIM 21024087, Febrita Bungkais dengan NIM 22024042, Renaldi Rontonuwu dengan NIM 22024104. Baik, di sini saya akan menjelaskan program yang telah kami buat tentang optimasi pengeluaran bulanan anak kos dengan menggunakan linear programming. Nah, di sini kami menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan aplikasi Visual Studio dan Exam. Di sini ada 4 file PHP, ada koneksi PHP untuk menghubungkan Visual Studio dan PHP MyAdmin. Nah, untuk pembuatan program ini, kita harus membuat database terlebih dahulu agar nanti para koneksi PHP database berhasil terhubung. Buka Exam, kemudian aktifkan MySQL, lalu klik admin, maka langsung menuju ke PHP MyAdmin. Nah, di sini untuk membuat database, berhubung kami sudah membuatnya dengan nama optimasi cost. Kemudian kita lihat tabelnya dengan nama pengeluaran dengan kolom ID pengeluaran, kategori dan biaya. Lanjut. Kita buka sinteks untuk koneksi PHP dan kita cek apakah sudah berhasil terhubung atau belum. Nah, bisa dilihat di sini bahwa sudah terhubung, yaitu koneksi ke database berhasil. Kemudian ada indeks PHP. Ini hanya untuk tampilan awal pada program nanti. Kemudian di sini ada optimasi pengeluaran PHP. Nah, langsung saja pada bagian penjelasan, di mana di sini merupakan bagian styling atau CSS yang digunakan untuk mengatur tata letak atau tampilan dari front layar. Kemudian di sini ada optimasi pengeluaran, di mana di sini merupakan judul halaman web yang ditampilkan di atas front. Kemudian di sini ada from method, post, dan action hasil optimasi PHP. Nah, tag ini mendefinisikan from HTML yang digunakan untuk mengumpulkan data dari pengguna. Kemudian data yang dimasukkan pengguna akan dikirim ke server dengan menggunakan metode post, digunakan untuk pengiriman data yang bersifat rahasia atau memiliki banyak data. Kemudian pada bagian input from, setiap bagian input memiliki label dan input yang meminta pengguna untuk memasukkan informasi yang relevan. Misalnya biaya sewa kamar, biaya makanan, biaya transportasi, dan biaya lain-lain. Semua input ini menggunakan tipe number yang membatasi input hanya pada angka. Kemudian pada bagian required, setiap input memiliki atribut required yang memastikan bahwa pengguna harus mengisi setiap kolom sebelum form dapat dikirim. Kemudian pada tombol submit, pada saat tombol ini dikirim berarti data yang dimasukkan telah siap untuk dikirim. Nah, alur kerja dari program ini, pengguna mengisi setiap kolom input dengan informasi pengeluaran, biaya sewa kamar, makanan, transportasi, dan lain-lain. Nah, setelah semuanya diisi, kemudian pengguna menekan tombol hitung pengeluaran, kemudian dikirim ke file PHP, kemudian melalui metode post, dan di mana perhitungan pengeluaran akan dilakukan. Nah, tujuan dari program ini untuk mengumpulkan data pengeluaran bulanan dari pengguna seperti biaya sewa kamar, biaya makanan, biaya transportasi, dan biaya lain-lainnya. Yang kemudian akan diproses untuk melakukan optimasi pengeluaran di file PHP yang telah ditunjuk. Baik, saya lanjutkan untuk sintaks hasil optimasi.php. Nah, seperti biasa, kurang lebih sama dengan sintaks optimasi pengeluaran. Ada
stylenya, itu untuk memperindah tampilan. Ada button hover, button aktif, dan lain sebagainya. Nah, pada bagian body di sini ada div class untuk container, dimana menggunakan sintaks PHP. Ini untuk server, itu untuk menerima data input dari form. Nah, data input dari form ini data dari optimasi pengeluaran .php ini. Jadi di sini kita menerima input dari sewa, biaya makanan, biaya transportasi dan biaya lainnya. Nah, kemudian di sini kita menetapkan batas-batas pengeluaran. Di sini kita tetapkan batas biaya menjadi 800.000. Kemudian kita menghitung total pengeluarannya, yaitu total pengeluaran sama dengan biaya sewa ditambah biaya makanan, ditambah biaya transportasi dan biaya lainnya. Nah, kemudian kita masuk pada untuk menampilkan hasil menggunakan Eko, dimana di sini hasil ada untuk biaya sewa ada berapa rupiah, biaya makanan, biaya transportasi, biaya lain-lain, dan juga nanti akan menghitung total. Setelah itu kita akan melakukan pengecekan apakah pengeluaran melebihi batas biaya atau tidak. Jadi di sini ada if total pengeluaran lebih dari batas biaya. Nah, jika lebih dari batas biaya maka akan menampilkan perintah yaitu pengeluaran melebihi batas. Silakan sesuaikan pengeluaran. Kemudian ada else. Jika total pengeluaran kurang dari batas biaya, maka tentunya akan mengeluarkan perintah pengeluaran masih dalam batas yang diperbolehkan. Nah, untuk else ini, yaitu data belum dikirim, jika ada data yang dari optimasi pengeluaran PHP ini belum diinput, maka pada hasil optimasi nanti akan ditampilkan perintah data belum dikirim dari form optimasi pengeluaran. Dan terakhir ini ada button untuk kita kembali di halaman yang paling utama. Nah, jika kita akan melihat hasilnya, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan awal untuk optimasi pengeluaran bulanan. Kita klik tombol mulai sekarang. Nah, kita masuk pada bagian optimasi pengeluaran, di mana kita menginput jumlah biaya yang mungkin kita gunakan. Misalnya di sini biaya sewa kamar ada 400.000. Kemudian biaya makanan sekitar 150.000 dan biaya transportasi mungkin 50.000 dan biaya lainnya seperti misalnya biaya pulsa dan lain sebagainya kita jumlahkan 50.000 saja. Nah, kemudian kita klik hitung pengeluaran ini. Nah, maka hasil dari sintaks ini ini total pengeluaran di mana biaya sewa ditambah biaya makanan ditambah biaya transportasi dan ditambah biaya lainnya. Maka hasilnya adalah total Rp650. Nah, biaya sewa ini dituliskan kembali dari halaman input form optimasi pengeluaran. Dari sini optimasi pengeluaran sini kita tampilkan juga pada bagian hasil optimasi ini. Jadi di sini biaya sewa adalah Rp400.000, biaya makanan Rp150.000, biaya transportasi Rp50.000 dan biaya lain-lain Rp50.000. Jadi total ada Rp650.000. Nah, di sini ditulis bahwa pengeluaran masih dalam batas diperbolehkan. Jadi berarti total pengeluarannya kurang dari batas biaya yang telah ditentukan. Bagaimana kalau kita coba untuk melebihi batas yang telah kita tentukan? Kembali lagi ke halaman utama. Kita isi biaya sewa kamar tetap Rp400.000. Biaya makanan kita naikkan 50.000. Kemudian biaya transportasi kemudian biaya lain-lain sekitar 150.000. Nah, di sini totalnya ada 850.000
dan diberikan perintah yaitu pengeluaran melebihi batas, silakan sesuaikan pengeluaran. Nah, jika kita mencoba untuk melebihi batas biaya yang telah kita tentukan. Nah, jadi inilah program yang telah kami buat, yaitu optimasi pengeluaran anak kos dengan menggunakan linear programming, di mana ada variabel keputusan sesuai dengan materi yang sudah dijelaskan, yaitu di sini variabel keputusannya adalah sewa, makanan, dan transportasi dan juga lainnya. Kemudian fungsi utama atau fungsi tujuan dari program ini adalah untuk meminimalkan biaya total pengeluaran. Maksudnya adalah untuk memastikan bahwa total pengeluaran tidak melebihi batas anggaran yang telah ditetapkan. Nah, batas anggaran di sini adalah 800.000. Kemudian batasan dalam kasus ini adalah pengeluaran total tidak boleh melebihi anggaran dari 800.000 ini. Kemudian program ini memeriksa apakah total pengeluaran memenuhi batasan ini dan memberikan hasil yang sesuai. Nah, koefisien dalam konteks ini adalah biaya sewa, makanan, transportasi, dan lain-lain yang mempengaruhi total pengeluaran atau kemudian ada kapasitas. Nah, kapasitas dalam hal ini adalah batas anggaran yang telah ditetapkan, yaitu 800.000. Nah, baik, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Terima kasih.